Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Jadi seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi, dan sebagian besar negara sudah mengalami resesi ya akibat pandemi Covid ini seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Italia, Inggris. Resesi ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi atau negatif secara 2 triwulan berturut-turut ya. Nah, pada tanggal 5 November kemarin, Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2020. Berdasarkan rilis tersebut, ya, Indonesia telah memasuki resesi ekonomi karena selama 2 kuartal terakhir, kuartal kedua dan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif secara year-on-year, yaitu pada triwulan 2 minus 5,32 dan pada triwulan 3 minus 3,49. Jadi pada triwulan ketiga ya ekonomi Indonesia itu tumbuh sebesar minus 3,49% secara year-on-year, sedangkan secara Q-to-Q mengalami pertumbuhan positif 5,05%. Hal ini berarti bahwa pada triwulan ketiga dibandingkan triwulan 3 2019, produksi barang dan jasa Indonesia mengalami kontraksi. Sedangkan kalau dibandingkan dengan triwulan 2 2020, produksi barang dan jasa Indonesia masih tumbuh 5,05%. Ya. Nah, kondisi ini memang wajar ya karena pada kuartal ketiga ini masih terjadi pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah daerah khususnya terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang ujung-ujungnya untuk mengurangi penyebaran virus COVID ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 ini, trennya ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 triwulan 3 2020. Nah, di sini terlihat jelas bahwa pada triwulan 2 dan triwulan 3 Indonesia mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi ya sebesar 5,32% dan minus 3,49% ya. Nah, kalau kita lihat menurut lapangan usaha ya, pada kuartal ketiga ini lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam yaitu perdagangan dan reparasi sebesar minus 5,03, kemudian konstruksi sebesar minus 4,52, kemudian industri pengolahan sebesar minus 4,31 dan pertambangan penggalian sebesar minus 4,28. Ya. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan menurut PDB pengeluaran, ya, ini komponen-komponen yang mengalami kontraksi, hampir semuanya mengalami kontraksi kecuali konsumsi pemerintah. Ya. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar minus 4,04, ya, di mana konsumsi rumah tangga ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDB Indonesia, kurang lebih sekitar 57% dari PDB Indonesia ya. Kemudian PMTB, pembentukan modal tetap bruto atau investasi, juga mengalami kontraksi sebesar minus 6,48% ya. Ekspor mengalami kontraksi 10,82% dan impor 21,86%. Nah, ini potret kuartal ketiga baik dari lapangan usaha maupun dari pengeluaran. Sekarang bagaimana kalau kita lihat menurut spasial kewilayahan menurut pulau. Jadi hampir semua pulau di Indonesia ya atau semua provinsi Indonesia mengalami kontraksi. Sumatera itu mengalami kontraksi
minus 2,22%, ya, dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 21,53%, ya. Sedangkan di Jawa itu mengalami kontraksi minus 4,00% dengan kontribusi 58,88% terhadap PDB Indonesia. Nah, inilah potret kuartal ketiga, ya, perekonomian Indonesia baik dari sisi nasional maupun dari sisi spasial kewilayahan. Lantas bagaimana kira-kira arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat, ya. Jadi pada kuartal keempat ini arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat secara year-on-year diperkirakan masih terkontraksi. Kondisi perekonomian pada kuartal keempat tahun 2020, ya, diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan kuartal keempat tahun 2019. Kegiatan ekonomi pada kuartal keempat masih belum normal, ya. Sekarang sudah berjalan 1,5 bulan, ya, Oktober November, ya. Kemudian tinggal 1,5 bulan lagi untuk kuartal keempat ini, ya, dan kita lihat kasus penambahan COVID masih cukup tinggi, ya. Kemudian kegiatan ekonomi kuartal keempat masih belum normal dan diperkirakan masih di bawah kapasitas ekonomi kuartal keempat tahun 2009. Ya, jadi tahun 2009 kuartal keempat itu ekonominya cukup baik, normal, ya. Nah, berdasarkan kondisi ini diperkirakan maka akan terjadi kontraksi pada kuartal keempat secara year-on-year, ya. Lantas, bagaimana arah pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020, artinya kuartal 1 sampai dengan kuartal keempat 2020, ya. Nah, jika pada kuartal keempat diperkirakan mengalami kontraksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan terkontraksi. Ya, artinya selama Januari sampai Desember pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi, ya. Nah, di sini saya memberikan penghitungan simulasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Skenario pertama saya anggap bahwa triwulan 4, ya, itu tumbuh sebesar 0%, artinya sama dengan triwulan 4 2019, ya. Ini yang warna merah saya anggap 0% pertumbuhan triwulan 4, ya. Nah, akibatnya kalau ekonomi tumbuh 0% secara year-on-year di kuartal keempat, ya, secara tahunan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,1% yang warna hijau, ya. Nah, kemudian di skenario kedua, ya, saya mencoba memprediksi bahwa kuartal keempat ini secara year-on-year Indonesia mengalami pertumbuhan negatif 1,50, ya, pada skenario kedua ini, ya. Nah, jika pada skenario kedua ini Indonesia mengalami pertumbuhan negatif 1,50, ya, maka secara tahunan selama tahun 2020 Indonesia akan mengalami pertumbuhan minus 1,89% pada tahun 2020, ya. Jadi kemungkinan besar Indonesia berdasarkan data dan fakta yang ada akan mengalami pertumbuhan negatif, ya, berkisar 1,51% sampai dengan minus 1,89%, ya. Namun jika kondisinya di luar skenario ini, artinya pertumbuhannya bisa negatif di atas 2%, kemungkinan besar pertumbuhan total selama 2020 akan lebih tinggi lagi terkontraksinya. Demikian sekilas info dari saya.
Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.